Halo sahabat Kompas TV, hari ini Tessa lagi ada di depan Museum Nasional Indonesia yang baru saja dibuka kembali di tanggal 15 Oktober yang lalu pasca kejadian kebakaran di tahun 2023. Nah, kira-kira ada apa saja sih yang menarik di dalamnya? Yuk ikutin Tessa hari ini. Pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran ini menjadi awal baru bagi museum di Indonesia karena menghadirkan fasilitas modern, pameran interaktif, dan edukatif yang lebih mendalam. Saat pertama masuk, kita akan disambut oleh berbagai koleksi arca kuno. Di sini, sahabat Kompas TV bisa melihat mulai dari arca Ganesha hingga nandi atau kendaraan dewa serta berbagai arca lainnya. Penataan dan peletakan dari setiap arca pun memiliki makna yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan bagaimana maknanya pada zaman dahulu. Kompas TV, sekarang kita mau masuki ke area yang merupakan tempat terjadinya kebakaran di Museum Nasional Indonesia pada September 2023 yang lalu. Nah, seperti yang sahabat Kompas TV bisa saksikan di sini, bangunannya di tempat ini memang sengaja tidak diperbaharui atau direnovasi karena untuk sebagai pengingat bahwa pernah terjadi tragedi kebakaran di Museum Nasional Indonesia. Pameran Menabuh Nekara Menyiram Api merupakan kali pertama upaya pemulihan Museum Nasional Indonesia dinarasikan secara transparan dan rinci kepada publik. Bahkan di sini sahabat Kompas TV juga bisa melihat berbagai koleksi yang terdampak kebakaran hingga nama-nama yang berjasa di balik pulihnya Museum Nasional Indonesia pasca kebakaran. Saatnya kita masuk ke bagian pameran repatriasi, kembalinya warisan budaya dan pengetahuan Nusantara. Melihat hadirnya kembali berbagai koleksi hasil repatriasi, termasuk 4 arca Singasari yang baru tiba dari Belanda. Nah, kalau yang ini adalah fitur interaktif yang paling diminati oleh pengunjung, yaitu mengenal paras Nusantara. Fitur ini memanfaatkan kamera, pemindaian wajah, serta kecerdasan buatan. Diambil gambarnya, lalu akan dicocokkan sesuai dengan asal-usul, ras, dan sukunya. Buat sahabat Kompas TV yang mau mencoba fitur ini, disarankan pada weekday saja ya, karena pada akhir pekan, pengunjung yang mengantri jauh lebih banyak. Gara-gara tadi ramai banget kan pas awal masuk ke Monas ini. Terus tiba-tiba kepo aja, nih dapetnya kira-kira suku apa ya gitu. Boleh, ini kayak gini. Suku Minangkabau sama suku Manado tadi. Ya. Tapi lucu banget, tapi seru banget sih. Iya. Karena sensasi deg-degannya kira-kira dapat suku apa gitu. Bener gak nih gitu. Tapi aslinya bener. Iya benar, karena aku dari suku Minangkabau juga gitu. Sekarang kita memasuki ke ruang pamer yang mengadaptasi inovasi teknologi, yaitu ruangan Immersiva. Ruangan ini menggunakan teknologi visualisasi dan audio yang canggih untuk menciptakan pengalaman yang menyeluruh dan mendalam. Mirip dengan kita melihat lukisan gua dalam konteks modern. Jujur sahabat Kompas TV, ini seru banget. Lihat banyak arca, prasasti, terus juga ada lukisan, perhiasan.
Jadi yang paling menarik itu pameran dari Bali. Itu menurut aku pamerannya unik ya, karena banyak lukisan khas Bali. Menurut aku itu pertama kali aku lihat langsung lukisan hasil dari seniman Bali. Unik sih menurut aku. Aku pribadi sih aku paling suka sama ruangan yang bekas kebakaran karena itu kayak banyak sih cerita dari situ. Kalau aku paling suka ruangan koleksi repatriasinya karena kayak itu sempat lost dari Indonesia untuk beberapa saat tapi dikembaliin jadi menyambungkan sejarah kita. Suka koleksi Arca yang pertama didatengin waktu kita masuk di depan entrance itu karena aku suka lightingnya dan cara penyusunannya karena Arcanya ditaruh di atas apa nyebutnya ya? Platform gitu ya. Jadi sih Kak, semakin lengkap koleksinya, semoga repatriasinya juga semakin banyak juga yang agar koleksi-koleksinya lebih lengkap sih, agar ceritanya lebih bersambung. Tadi aku udah dari lantai 1, lantai 2 sampai lantai atas itu benar-benar bagus banget. Terus juga banyak banget peninggalan-peninggalan yang bisa aku pelajari juga sih gitu. Sahabat Kompas TV, akhirnya Tessa sudah puas berkeliling di Museum Nasional Indonesia ini melihat berbagai arca, lukisan, bahkan juga ikut menyaksikan dan ikut juga dalam berbagai kegiatan interaktif yang ada di Museum Nasional Indonesia ini. Jadi, sahabat Kompas TV, kapan nih mau ajak kerabat, saudara, dan teman-teman untuk datang ke Museum Nasional Indonesia? Dari Jakarta, Tesalonika Ajeng melaporkan. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya.